أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mukhtar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-thahhar wa ashabihi al-akhyar wa sallimu tasliman katsiran, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbanians yang berbahagia, pada kesempatan baik ini, insya Allah saya akan sedikit berbicara tentang berpikir. Berpikir merupakan salah satu aktivitas yang dianjurkan oleh Islam, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Tufakiru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah." Yang artinya adalah berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Dan para arif bijaksana pun mengkiaskan keutamaan berpikir ini dengan bahasa lain, yaitu al-fikratu silatul qalbi fa idza dhahabat fala ido'atalahu, yang artinya adalah berpikir bagaikan lentera hati. Barang siapa yang kehilangan pikirannya, maka gelaplah hatinya. Dan alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita akal untuk kita berpikir, dan sudah seharusnya kita pergunakan dengan bijak dan sebaik-baiknya. Nah, dalam kitab Filosofi Ibad pun dikelompokkan 5 objek berpikir yang akan membawa kepada kebaikan. Yang pertama adalah berpikir tentang tanda-tanda dan kebesaran Allah melalui ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Yakin dan berpikir bahwa Allah hanyalah satu-satunya Tuhan yang mampu menciptakan alam semesta lengkap dengan berbagai hikmahnya, kemuliaannya, keajaibannya, serta keistimewaan setiap makhluknya. Yang kedua adalah berpikir akan segala nikmat akan melahirkan rasa cinta dan syukur kepadanya. Betapa murah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya. Allah telah memberikan kita nikmat bernafas setiap harinya tanpa imbalan apapun. Memberikan kita hidung untuk kita bisa menghirup dan menikmati udara setiap paginya, mencium aroma lezatnya makanan, wangian, bahkan kita bisa membedakan mana bau yang sedap dan mana bau yang tidak sedap. Sehingga ketika kita mencium aroma yang kurang mengenakan, kita bisa menghindarinya atau memperbaikinya. Wa in ta'udu ni'matallah la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Yang ketiga adalah berpikir dan berangan-angan akan berbagai pahala dan surga yang dijanjikan oleh Allah. Misalnya, kalau kita bersedekah, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita berpuasa di tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, Allah akan melipat gandakan pahala kita, menghapus dosa kita selama 1 tahun, bahkan mungkin Allah akan menghapus dosa kita selama 2 tahun lamanya, dan lain sebagainya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, yang keempat, Rabbanians, yaitu berpikir dan mengingat tentang pembalasan yang Allah janjikan. Setiap amal perbuatan sudah tentu ada balasannya. Perbuatan baik akan kita dapatkan kebaikannya, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, Rabbanians, mari berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Misalnya, bagi umat Islam yang sudah balik, apakah boleh kita tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak sholat 5 waktu? Lalu ketika kita tidak sholat dan tidak berpuasa, balasan apa yang akan kita terima? Contoh lain bagi seorang anak, misalnya ketika seorang anak melawan orang tuanya, apakah kita berdosa atau justru seperti apa? Karena ridha Allah adalah ridha orang tua, dan marahnya orang tua adalah marahnya Allah. Nah, kalau Allah sudah marah, kira-kira kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan azab, atau seperti apa? Gitu. Kemudian contoh lain adalah ketika kita berbohong, kita akan celaka dan mendapatkan azab. Sementara ketika kita tidak berbohong, hati kita lebih tenang. Sebagaimana ayat Allah dalam firman-Nya, wa innal fujjara
lafi jahim, yang artinya adalah dan sesungguhnya orang-orang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Wa yaslawnaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Nah, maka dari itu Rabbanians, marilah kita senantiasa menghindari segala kemungkaran, segala hal yang berbau neraka seperti maksiat, kedurhakaan, dan lain sebagainya, daripada kita menyesal di kemudian hari. Yang kelima adalah berpikir tentang ketaatan seorang hamba dan kebaikan Allah kepadanya, bahwa Allah selalu bersama orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan di saat hambanya penuh salah dan khilaf, Allah masih mau menerima pertaubatan kita, tidak menolak hambanya yang ingin memperbaiki diri. Dan berpikir tentang kebaikan Allah tentunya akan membuat hati kita jauh lebih tenang. Beda ketika kita selalu bersuuzon sama Allah atau negatif tinggi sama Allah. Hati rasanya gelisah terus menerus, gak tenang, pikiran kacau, dan barangkali kita akan mendapatkan cobaan. Nah, itu semua kemungkinan yang akan kita dapatkan kalau apa? Kalau kita negatif tinggi sama Allah. Mari, Rabbanians, yuk kita stop negatif thinking sama Allah SWT. Kita harus berpikir tentang kebaikan-kebaikan Allah SWT. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, Rabbanians, barangkali hanya itu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.